Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Prapaskah pertama, 6 Maret 2022. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sungguh liciknya iblis atau setan. Kita jangan merasa puas kalau kita berhasil menghadapi cobaan. Tetapi mari kita renungkan kembali, ya. Dari dalam bacaan Injil hari ini di bagian akhir ada kalimat yang harus kita waspadai dalam hidup kita ini sebagai pengikut Kristus. Ada kalimat bacaan Injil hari ini Lukas bab 4 ayat 13. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus. Mundur iblis. Kalimat selanjutnya, dan menunggu waktu yang baik. Iblis itu tidak pernah berhenti mencobai Tuhan Yesus. Dan dia mencari waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan saya pikir ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani itu, di mana Tuhan Yesus berdoa, biarlah cawan ini berlalu, saya pikir itu adalah waktu yang baik bagi iblis untuk mencoba Yesus. Karena Tuhan Yesus dihadapkan dan Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan menderita yang dengan begitu sakit, dengan benar-benar sungguh menderita, memikul salib, dihina, dilecehkan, dipukuli, dimahkotai duri, disalib sampai mati. Kalau Anda tahu, kalau Anda akan diperlakukan seperti itu, bagaimana? Mau tetap atau mau lari? Menghindar dari kenyataan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus akhirnya melanjutkan doanya itu. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah, saya pikir inilah dia, Tuhan Yesus menang lagi berhadapan dengan cobaan. Dan waktu yang baik itu bukan milik setan, bukan milik iblis, tapi milik Tuhan Yesus. Iblis kembali gagal. Dan ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib pun, itu kembali iblis menggoda dia lewat penyamun. Ya, kalau engkau anak Allah, turun, cabut paku-pakumu itu, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Itu penyamun yang ngeyel, tidak mau bertobat, katakanlah. Ya, itulah dia Tuhan Yesus. Cobaan itu datang lagi. Apakah ketika disalib Tuhan Yesus tidak punya kuasa, tiba-tiba dia turun dari salib, paku-pakunya itu bisa tercabut atau dicabut, lalu luka-lukanya itu menjadi bersih, dirinya menjadi bersih, luka-lukanya itu hilang, bekas-bekas cambukannya itu, bekas-bekas penganiayanya itu hilang. Apakah Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tetap mau mati di kayu salib, mau mati di kayu salib, mau menerima kematian, penghinaan, derita, cambukan, cacian, celaan dari orang lain. Dia rela, dia mau. Nah, kembali di sini Tuhan Yesus menang lagi. Waktu yang baik kembali milik Tuhan Yesus, bukan milik si iblis. Si iblis kalah lagi. Dan dalam perjalanan hidup Yesus, kita bisa mengatakan dia menang menghadapi cobaan iblis. Cobaan-cobaannya itu kita sudah tahu kok. Kita sudah paham, kita sudah kerap kali membaca itu ada 3 godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi itulah dia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita tetap berpegang, ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kalau saya baca Injil hari ini, bagaimana sikap dia melawan iblis itu jelas. Jangan memberi kesempatan. Jangan pernah mau dialog panjang terhadap iblis. Nanti seperti Hawa itu, ya. Terus ngomong jatuh. Tapi Yesus enggak. Cukup ngomong sekali, dah selesai. Dan akhirnya dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, nyahlah engkau dari hadapanku. Jangan mencobai aku. Ya, itulah dia, ya. Maka dari itu kita harus punya keberanian, ketegasan bersama dengan Tuhan Yesus untuk kuat menghadapi godaan-godaan hidup ini. Mungkin kita lemah,
Mungkin kita tidak kuat, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mohon kekuatan dari Tuhan Yesus supaya bisa menghadapi berbagai macam cobaan dari si iblis itu, dan yang penting kita harus menang. Bersama Tuhan Yesus kita menang. Tapi kita juga mesti hati-hati, godaan itu akan datang lagi. Iblis akan terus mencari waktu yang baik untuk datang mencobai kita. Tapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.